Shalom, saya Evita Sumayo, saya Ketua Umum KWPR periode 2022 sampai 2025. Untuk tahun ini kami lebih mengambil tema untuk berdampak dan memiliki nilai lebih untuk kerukunan keluarga KWPR di Jakarta atau di mana. Yang pasti berdampak itu merupakan nilai-nilai yang diajarkan oleh untuk dimanapun kita berada, kita harus mempunyai dampak pada orang lain. Itulah yang paling kami yakini, bahwa apapun yang kita perbuat di tahun-tahun 2022 itu mempunyai dampak, dan tahun 2023 juga kita ingin selalu perbuatan kita berdampak dan bernilai kepada orang-orang. Bapa dalam surga, kami datang Tuhan kehadiran-Mu yang kudus, yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau kami datang Tuhan melandaskan. Karena orang semua boleh berpendapat di tempat ini dalam keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Dan kita akan mulai acara pertemuan khusus KWPR. Saya mengajak kepada kita semua untuk bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan lagu Bila Kulihat Bintang Gemerlap. Aku lihat bintang gemerlap, aku dengar ya Tuhanku hebat melihat cinta. Saya Diki Tamara, Wakil Ketua Yayasan Umat Sekardar Wastu, mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru tahun 2023. Terselenggaranya acara Natal ini semuanya atas kerjasama yang dibangun oleh seluruh anggota Yayasan Sekar Tarwastu beserta kerukunan keluarga Paksaan.
Baik, saya akan bacakan struktur organisasi pengurus pusat kerukunan warga Pakasan Rembauken atau KPR masa bakti 2022 sampai dengan 2025. Dewan Kehormatan yang pertama yang disebut dengan hormat Bapak Letjen TNI Purnawirawan EE Mangindakan SIP sebagai Ketua. Dewan Kehormatan yang kedua Bapak Frans Diki Tamara SE MN. Dewan Pembina yang pertama Bapak Ikut Doktoranda Jola Simoyo Pirayo. Selanjutnya Ketua Umum kita Ibu Doktoranda Evita Sumayo. Bendahara Umum Saudara Abdul Kayupan SE. Bendahara 1 Pendeta Desi Olivia Summa STH. Bendahara 2 Angel Agatha Ningrat SPU. Bidang-bidang yang pertama anggota Feni Tendean, Martin Tomben, Nora Mamahit, dan Ferry Mamangkiri. Yang kedua bidang kerohanian dan diakonia yang diketuai oleh Dr. Juwita Dewi SKRUPAN, diwakilkan oleh R. Astrid Esther Salonso. Anggota-anggotanya Pendeta Anita Lengkong Saerang, Pendeta Mamusul Pakel, Jenny Paat, Grace Wawa Tombeng, Pendeta Feki Monani, Tina Wardu, Gloria Olivia, Ibu Frida Loring Ering, Wakil Ketua Ibu Wenda Kayupa. Shalom. Shalom. Selamat siang. Untuk melaksanakan kegiatan sudah sekitar 3 hari katanya. Jadi tidak bisa bersama-sama dengan kita untuk merayakan perayaan Natal di tempat ini. Perlu kami sampaikan juga bahwa Yayasan Setarnarwasti juga sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM beserta pengurusnya, susunan pengurus yang sudah diteguhkan juga ya pada beberapa bulan yang lalu ya, yang Pak Mengindan juga hadir di sini pada waktu itu. Kebetulan beliau juga sebagai Ketua Dewan Kehormatan ya, Ketua Dewan Penasehat. Banyaklah jabatan. November kita sudah melaksanakan bakti sosial di Manado dan daerah Rembauken. Kemudian yang kemarin juga sudah melaksanakan renovasi panti asuhan yang berada di Rembauken. Selanjutnya pada bulan Desember nanti kami juga akan melaksanakan bersama-sama dengan KWPR melaksanakan bakti sosial juga bekerjasama dengan Bank Mandiri. Mudah-mudahan pelaksananya bisa berjalan dengan baik pada beberapa hari yang akan datang. Mungkin sekitar tanggal 22 atau 23 ya, kita akan melaksanakan di Rembauken juga di sekitar. Bapak, Ibu, penasehat sepuh pembina dan Ibu Bapak sekalian, salam sehat dan salam sejahtera. Puji Tuhan, pada hari ini kita boleh ada di tempat ini dan bersyukur saya juga bisa hadir bersama-sama pada acara perayaan Natal bersama KWPR dengan Yayasan Oma Sekar Narwasti. Kita telah mengikuti pelantikan pengurus KWPR periode 2022 sampai dengan 2025. Jadi saya ingin mengucapkan selamat kepada pengurus yang baru, selamat bertugas, selamat melayani, dan doa kita bersama pelayanan dari kepengurusan yang baru ini bisa memberi dampak yang luar biasa bagi seluruh anggota dan masyarakat, sehingga dimanapun
KWPR berada, nama Tuhan bisa dimuliakan. Sedikit informasi untuk kerukunan keluarga Kawanua. Untuk kepengurusan yang baru, kami baru dilantik pada bulan Oktober yang lalu, 22 Oktober 2022, dan ini merupakan hasil kesatuan DPP Kerukunan Keluarga Kawanua, di mana pada kepengurusan yang baru, Ketua Pembina adalah Bapak Roni Sompi dan saya sendiri sebagai Ketua Umum. Dan tentunya ini kita syukuri bersama menjelang 50 tahun kerukunan keluarga Kawanua di tahun yang akan datang. Kita boleh bersama-sama bersatu merayakan dan menyambut kemenangan Tau Kawanua di masa ini. Shalom. Shalom, selamat pagi buat saudara-saudara sekalian. Selamat pagi buat tamu-tamu terhormat saya. Puji syukur kalau kita semua sudah sampai di tempat ini, tempat yang indah, dengan sehat selalu. Pertama kali saya mau menyapa dulu kehormatan kita, anggota kehormatan kita, Bapak E.E. Mangindaan beserta Ibu. Selamat pagi Ibu, sehat ya. Kemudian ada Ibu dari K3 ya, Ibu Ejelina Tanker. Selamat pagi, terima kasih sudah datang Bu dengan beserta Bapak. Dan selamat pagi juga, ini yang terkasih dan tersayang buat kami semua, Bapak Glenn Kairupan. Selamat pagi, dan Ibu Eri yang sudah menyediakan kami semua tempat sarana dan prasarana yang indah sekali. Puji Tuhan untuk di sini juga yang kami membawa kita semuanya menjadi organisasi dengan bentuk, ya, karena selama ini kita belum, masih dibilang organisasi tanpa bentuk ya Pak ya. Sekarang KWPR sudah tercatat di Kemenkumham. Jadi puji Tuhan kita sudah dapat melakukan tugas-tugas organisasi dengan penuh ini Pak ya, percaya Pak istilahnya Pak ya. Oke, terima kasih semuanya. Sebelumnya juga saya juga mau memperkenalkan saya ini Evita, rembukannya dari Sumayo. Jadi namanya ya Evita Sumayo. Kebetulan ayah saya dari rembukannya, kampungnya Desa Kaima. Tadi sudah almarhum. Dulunya juga saya juga belum terlalu banyak mengenal KWPR, tapi cuma baku-baku sedikit. Cuma antar papi, Natal segala. Tapi sekarang ternyata saya ditarik ke sini untuk ikut bekerja sama dengan saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan, mudah-mudahan saya bisa memberikan kontribusi yang baik, memberikan kerja yang real dan nyata untuk KWPR tercinta. Terima kasih. Sesuai, mungkin saya nggak mau lama-lama, tapi saya cuma mau bilang sedikit bahwa sesuai dengan misi kita, sebelum saya diangkat, kita juga bertanya sama Pak Pembina, Ketua Pembina, ini misi kita KWPR apa? Nah, kita bergerak di bidang sosial. Jadi saya sangat mendukung karena terus terang ada beberapa pekerjaan saya juga memang di sosial. Jadi saya sangat mendukung misi kita ya. Dan itu semua diterjemahkan ke dalam kami mencoba untuk memberikan sedikit mission statement ya. Jadi untuk kami dapat bergerak di organisasi ini sendiri. Jadi kita juga ingin untuk berdampak. Kayaknya sesuai banget dengan tema kita saat ini. Jadi berdampak dan memiliki nilai yang lebih untuk warga Rembukan. Jadi mudah-mudahan misi kita ini dapat kita jalankan dengan baik. Karena terus terang sampai saat ini saya itu sangat bersyukur kami itu didukung oleh pendeta-pendeta muda. Jadi kita di organisasi yang sudah dibentuk, yang tadi sudah dibicarakan, ternyata banyak sekali pendeta-pendeta muda. Dan pendeta-pendeta muda ini sangat berdedicated, sangat bekerja dengan tulus, karena tiap pagi saya dibangunin, ada pelayanan. Itu yang membuat saya sangat terharu dengan pekerjaan itu. Kemudian juga pelayanan diakonia,
dan yang sudah kita lakukan juga pelayanan kepada ibu dan bapak lanjut usia, juga untuk mereka yang sakit. Kemudian kita juga sempat walaupun belum dilantik, tapi ternyata pekerjaan sosial kita sudah cukup lumayan ya Pak. Jadi selain pelayanan dan pelayanan rohani dan diakonia, kita juga sudah melakukan bakti sosial untuk Cianjur. Jadi puji Tuhan kita dapat kepercayaan untuk itu. Dan mudah-mudahan juga kami akan melakukan bakti sosial ini. Mudah-mudahan setiap tahun kita akan melakukan bakti sosial di Rebogan nanti. Jadi tanggal 21 sampai 22 kita akan melakukan baksos di Rebogan dan di Pati-Manti, di Tondano dan Kemohon. Dan kita bekerjasama dengan Bank Mandiri. Ya, jadi terima kasih. Mudah-mudahan kegiatan kita kali ini didukung oleh bapak-bapak, ibu-ibu sekalian tercinta. Amin. Sebenarnya juga ada beberapa yang sedikit perbedaan dari organisasi kita. Salah satunya kita membuat yang selama ini belum ada, ya mungkin UMKM. Jadi kita juga mau bertumbuh bukan cuma di Jakarta tapi juga di Permeten. Kayak sebentar lagi ada jualan-jualan kita di UMKM kita ini sebenarnya dari Manado, dari Romoke. Mereka bawa barang-barang kerjasama dengan kita, terus di sini kita jual. Itu untuk kepentingan pas kita juga, tapi untuk juga untuk mereka juga biar bisa bertumbuh untuk melengkapi. Sebenarnya mereka sudah terbiasa ada yang dagang ini, dagang ini. Mudah-mudahan itu bisa jalan dengan linkage ya dengan UMKM di Romoken. Itu aja. Selain itu juga nanti mudah-mudahan Bu Bapak sekalian boleh menggorongnya barang-barang di sebelah kiri nanti. Sudah ada booth-nya sendiri. Terima kasih. Dan kemudian salah satu juga kami juga membuat kayak semacam gimana kita membuat KWPR ini menjadi punya penerus. Salah satunya dengan kita ada sekarang mereka ada yang namanya yang Remboken. Yang Remboken itu sendiri nanti ibu bapak sekalian akan silakan mendengarkan. Jadi ada choirnya indah sekali. Siapa tahu mereka punya cita-cita untuk choir di luar negeri, untuk bisa lomba di Swiss atau di mana, itu mudah-mudahan ya. Dan itu mereka salah satu penerus dari KWPR. Tepuk tangan buat yang Remboken. Salah satu juga tugas kami yang utama adalah mendata. Jadi mendata terus terang waktu kita ini ditanya berapa banyak sih sebenarnya anggota KWPR, dan saya tidak tahu kayak gitu. Jadi mudah-mudahan kita sedang membuat satu aplikasi Remboken. Di situ akan tertera mengenai keanggotaan. Jadi ibu bapak sekalian mohon bisa diisi nama, alamat dan segala macam. Kemudian bisa juga ke hobi dan segala macam. Itu nanti akan kita data. Nah, selain itu di situ juga nanti ada event-event yang akan kita lakukan dan dagangan kita UMKM KWPR kayak gitu. Jadi nanti silakan nanti bisa mungkin sekarang sedang dikerjakan, kita belum bisa untuk launching sekarang. Tapi mudah-mudahan minggu depan kami akan, karena sekarang untuk mendatanya kami melakukan secara manual. Jadi mohon bapak-bapak ibu-ibu sekalian yang belum mengisi formulir boleh meluangkan waktunya sedikit untuk mengisi formulir keanggotaan keluarga. Itu aja. Terima kasih. Saya rasa saya nggak bisa terlalu banyak. Saya cuma bisa bilang to be honest. Saya terima kasih untuk kepercayaan yang diberikan kepada saya. Mudah-mudahan juga kepada anggota-anggota, mudah-mudahan kita semua bisa bekerja sama dengan baik. Mohon dukungannya dan Tuhan Yesus memberkati. Tapi sebelumnya saya juga kepingin itu sedikit nih, seperti Pak pejabat yang lain kan baca puisi ya Pak ya. Saya kepingin juga baca puisi Pak.
Ya oke. Jalan-jalan ke Rembukan. Jangan lupa mampir beli ikan nike. Angelina Sonda jangan bersedih. Cukup sekian, terima kasih. Lapar. Kalau saya dusta. Yang saya kasihi pendetayaan hidup. Biasanya kita hormat orang besar-besar kepada yang berdoa dulu. Yang saya kasihi Laksamaya Desi Namahir, Ketua Umum K3 yang sudah bersatu, Ibu Nadia Tengah bersama Bapak. Saya tidak sebutkan satu persatu. KWPR yang baru, Ibu Evita, ya, Ibu Evita Sumayo, dan seluruh pengurusnya tentunya. Saya kaget, saya diangkat jadi Ketua Dewan Kehormatan. Tugasnya sendiri saya mesti meraba-raba. Yang saya tahu kalau kehormatan itu disiplin. Jadi selamat bagi Ibu kita bersama seluruh pengurus yang telah dikukuhkan dan dilantik. Dan setelah saya mendengar sambutan dari Ibu Ketua ini, tidak ada lagi yang kita mau kasih tahu. Programmingnya benar-benar sudah menukik, bahkan melebar. Ada UMKM baru yang di Indonesia juga sudah diperhatikan, sudah dijawab. Tuhan akan melindungi, Tuhan akan ikut beracara dengan siapa siap tadi. Semangat sudah, apalagi mau bicara. Tinggal doa. Semoga KWPR berdampak, tadi ya, berdampak. Jangan dilihat kecil di KWPR. KWPR rombongan ini bagian integral dari Minahasa. Minahasa bagian integral dari Sulawesi Utara. Kalau semua sudah berdampak, bukan main hebat Sulawesi Utara dimulai dari Rembukan. Berdampak itu adalah nilai tambah. Mulai dari added value-nya sudah disampaikan oleh tadi Ibu Evita. Terima kasih. Sekedar informasi Bapak Ibu sekalian bahwa memang sengaja kita pilih Evita Sumayo karena selama ini adalah birokrat yang memimpin KWPR. Betul nggak? Masuk lapar dari jawaban. Selama ini yang pimpin KWPR itu birokrat. Ya, nah, sekarang kita kasih kepada pengusaha supaya kita hidup sejahtera. Simpel-simpel aja. Terima kasih kepada Ketua Lansia yang sudah mengunjungi berapa puluh orang tua yang dalam keadaan sakit.
kita bangun ketakutan di padang Efrata. Seandainya kita berada di Efrata pada saat itu, bagaimana perasaan kita? Mari kita sama-sama jemaat kita nyanyikan pujian. Silakan dulu Bapak Ibu sekalian. Hallelujah.
tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kejadian pasal 1 ayat 26 firman Tuhan berkata demikian, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambaran. Yang lagi shalom. Yang paling pertama saya mau sampaikan, kita beribadah pada saat hujan ini, saya sampaikan 3 hal. Pertama, hujan itu mengajarkan kepada kita supaya kita duduk semakin lapar. Kalau tidak hujan, anak masing-masing akan bilang begini, jatuh di bawah, cari di atas. Jatuh di bawah, cari di atas, sama kayak hujan, saya bocor. Kan kalau dia menetes di sini, kita cari begini. Tidak mungkin dia menetes di bawah, kita cari. Tidak tahu bocor di mana, kan begini. Jatuh di bawah, cari di. Artinya seluruh peristiwa yang terjadi di kolong langit itu harus cari jawabannya dari mana? Ada 3. Kenapa saya yang dipilih? Ya, cari jawaban di atas lah. Tidak usah cari jawaban di bawah. Amin ya? Oke, itu selesai soal hujan. Kedua soal teh. Memang berkhotbah di sekitar jam makan siang itu repot. Dan karena itu saya memaksimalkan waktu 1-2 menit untuk itu. Saudara-saudara, ada anak sekolah yang itu ditunjukkan kepada kita, ayam mati masuk di apapun jawaban kita, jawaban itu memberi pesan bahwa manusia berbeda dengan ayam. Amin. Manusia berbeda dengan ayam. Dalam kisah penciptaan disampaikan, waktu ini menciptakan ayam, Tuhan cukup berfirman dari ayam. Waktu cinta kucing, cukup berfirman langsung jadi. Waktu cinta babi, cukup berfirman dari babi. Tapi waktu menciptakan manusia menurut teks tadi, seolah-olah ada pertimbangan, ada hitung-hitungan. Kenapa? Manusia akan diberi kesempatan menguasai dan Suaranya kayaknya sudah lapar. Saya ulangi lagi. Apakah saudara-saudara pengurus KWPR 2022-2025 yang akan saya tanyakan bersedia untuk menjawab? Serentak ya? Jangan bisa berapa nih. Ini pendeta, apakah saudara-saudara bersedia menjadi pengurus KWPR dengan sukacita dan menjadi berkat bagi orang banyak, khususnya warga Rembauken? Yang kedua, apakah saudara bersedia mentaati peraturan maupun setelah saudara-saudara selesai melaksanakan untuk melaksanakan panggilan pelayanan yang diberikan Tuhan sebagai berkat dalam kehidupan orang-orang percaya? Apa jawaban saudara-saudara sekalian? Ya, saya bersedia. Kurang serentak. Apa jawaban saudara-saudara sekalian? Ya, saya bersedia. berjuang
Ya Tuhan Allah, terima kasih untuk hidup yang Tuhan anugerahkan buat kami. Tolong kami supaya hidup ini berkenan kepadamu dan mencari kemuliaan bagi nama Tuhan. Supaya di mana kami ada, nama Tuhan dipermuliakan. Kami percaya bahwa Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua dan memanggil kami untuk turut serta mengadakan tanda-tanda kerajaan Allah di tengah-tengah dunia. Kami bersyukur hari ini telah dinyatakan pengukuhan KWPR periode 2022-2025. Tuhan berkati pengurus, berikan hikmat bijaksana, memberkati mereka yang berkata-kata jasmani dan berkah ini, dan KWPR makin hari makin luar biasa, makin menyatakan yang benar itu yang dapat. Tuhan menjauhkan semua hal yang akan menghancurkan KWPR. Kami berdoa supaya mereka yang menjadi pengurus satu di dalam Tuhan. Kami berdoa supaya mereka bertanggung jawab semata-mata sebagai bagian dan ungkapan syukur mereka atas penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup mereka. Terpujilah nama Allah. Kami berdoa Tuhan menumpangkan tangan atas mereka dan biarlah mereka diberkati selalu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kepadamu kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menjaga keluar masukmu dari saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan semua surga berarti masuk, bukan surga berarti. Tapi kalau ayam mati dia masuk di mana Pak Pendeta? Saya pusing juga itu. Kalau pertanyaan itu ditujukan kepada kita, ayam mati masuk di apapun jawaban kita, jawaban itu memberi pesan bahwa manusia berbeda dengan ayam. Amin. Manusia berbeda dengan ayam. Dalam kisah penciptaan disampaikan, waktu ini menciptakan ayam, Tuhan cukup berfirman dari ayam. Waktu cipta kucing, cukup berfirman langsung jadi. Waktu cipta babi, cukup berfirman dari babi. Tapi waktu menciptakan manusia, menurut teks seolah-olah ada pertimbangan, ada hitung-hitungan. Kenapa? Manusia akan diberi kesempatan menguasai dan mengatur alam semesta. Dia tidak boleh sama dengan ayam. Dia mesti beda. Setelah hitung-hitung Tuhan bilang begini, baiklah secara manusia diciptakan. Maka dibedakanlah manusia dengan ayam. Apa itu? Ayam hanya diberi satu kehidupan saja. Berapa kehidupan? Satu. Tapi manusia diberikan 3 kehidupan sekaligus. Berapa kehidupan? 3. Apa itu? Satu, manusia diberikan tubuh yang hidup. Tubuh manusia ini hidup semua. Dari ujung kaki sampai ujung kepala hidup semua. Amin. Waktu itu berat badan kita hanya 37. Sekarang 77. Kenapa? Karena tubuh kita hidup. Waktu itu kita pakai celana nomor 27 dan tidak ada masalah karena perut teratas saja. Sekarang perut sepertinya ada 3. Satu di sini, satu lagi. Kenapa? Karena tubuh kita hidup. Saya baru cukur kumis 2 hari lalu. Sekarang tubuh semalam saja. Kenapa? Karena tubuh kita hidup. Yang ibu-ibu, yang nona-nona baru saja cabut alis, digambar bagus-bagus, rapi, dia tunggu lagi itu tidak? Kenapa dia tunggu? Karena tubuh kita hidup. Tapi kalau itu kita belum berbeda dengan ayam, karena ayam juga bertumbuh. Kedua, ini tidak ada di ayam. Manusia diberikan jiwa yang hidup. Diberi apa? Jiwa itu apa? Manusia diberikan akal dan perasaan. Perjumpaan antara akal dan perasaan membentuk karakter manusia. Ayam itu ada otak, tapi tidak pakai otak. Makanya tidak ada sekolah ayam. Betul atau tidak? Atau di Jakarta ada sekolah ayam? Tidak ada. Ayam itu ada hati, ada atau tidak? Namanya pakai ayam. Tapi ayam tidak pakai perasaan. Makanya ayam tidak pernah cemburu dengan teman-teman.
perjumpaan antara akal dan perasaan dan bentuk karakter manusia. Kedua, tiga, manusia diberi roh yang hidup. Diberi apa? Roh itu apa? Roh itu yang menghubungkan manusia dengan Tuhan Allah. Roh itu membuat manusia gelisah kalau tidak berdoa. Roh itu yang mendorong manusia mencari Tuhan. Saudara lihat sekarang, punya tubuh yang hidup, roh yang hidup, jiwa yang hidup. Cukup di sini? Tidak. Gambar dan rupa kuku berikan kepadamu. Gambar dan rupa artinya hakikat Tuhan Allah yang kekal dan kudus, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, sempurna, diberikan kepada manusia. Saudara lihat sekarang, punya tubuh yang hidup, jiwa yang hidup, roh yang hidup, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, kudus dan sempurna. Dalam keadaan yang luar biasa ini, Tuhan beri manusia, dunia ini kuberikan kepada. Semua yang kau aku, dunia ini mau baik tergantung manusia, dan dunia mau rusak pun tergantung. Tambah satu kalimat, ingat baik-baik ini kelima. Bahkan setan-setan pun harus tunduk kepada manusia. Bahkan setan-setan pun harus, karena otoritas besar itu Tuhan kasih pada kita. Sekarang pertanyaannya jadi gampang. Boleh jawab, buat juga buat. Kita takut setan atau setan takut kita? Boleh jawab, ini serius ini. Kita takut setan atau setan takut kita? Yakin? Yakin? Awas biar dia ngaruh. Setan takut kita, kita takut setan, atau kita dengan setan bakal takut? Kadang-kadang kita kasih takut setan, kadang-kadang setan kasih takut kita. Saya mau kasih saudara, dengan kerinduan kita setan takut kita, kenyataan membuktikan kita takut setan. Kenapa? Ada kerusakan otoritas, dan sebenarnya kita belajar sedikit dan kita sampaikan juga di tuntutan tema ini. Saudara-saudara, orang kalau ketakutan, kenapa sampai gerak apa kita kehilangan otoritas itu? Jawabannya sederhana, DOSA. Dibaca? Dosa membuat manusia kehilangan kemuliaan Allah. Pengertian dosa di Taman Eden itu ringan. Dosa ialah usaha manusia untuk melangkah melewati batas. Adam, semua ini boleh kau makan, yang hidup tidak boleh. Waktu dia mau melangkah melewati batas itu, namanya apa? Dosa. Di timur, orang biasa minum minuman keras, itu minuman keras di timur biasa disebut sopi. Di Manado apa ya? Batingus. Yang biasa minum itu mereka tanya saya, pendeta, yuk, boleh minum sopi kok tidak? Saya tidak tahu. Oh, pendeta apa kita tanya, bukan jawab, tapi dia tidak tahu. Saya bilang, ada legenda Yunani tentang pohon anggur. Legenda ialah cerita yang latar belakangnya mungkin kita tidak perlu tahu, tapi kesan-kesan moralnya perlu kita pakai. Legenda itu dia begini, pengusaha anggur yang pertama di dunia ialah Nuh. Siapa? Waktu baterai itu kandas di Ararat, air surut, Nuh turun langsung tanam anggur. Apa? Hari pertama, Nuh siram pakai darah domba. Darah apa? Hari kedua, Nuh siram pakai darah singa. Hari ketiga, Nuh siram pakai darah monyet. Hari keempat, Nuh siram pakai darah babi. Dengan tanya, itu artinya apa? Nuh bilang begini, kalau yang minum satu seloki, tadi pakai darah apa? Domba. Maka engkau akan kudus seperti anak domba, dan tempat minum ini perjamuan kudus. Perbuatlah ini menjadi peringatan, akan kalau berapa seloki? Kalau engkau minum dua seloki tadi pakai dan apa? Singa, maka engkau akan kuat seperti singa. Dan karena itu tempat minum di pinggir kebun. Banyak orang kalau mau masuk kebun itu 2 seloki, mau tidur 2 seloki, bangun 2 seloki. Kalau berapa seloki? Kalau engkau minum 3 seloki tadi pakai dana apa? Monyet. Oh, itu tempat minumnya di atas pohon. Lebih banyak goyang-goyang itu. Angin kencang itu. Itu minum miskin. 3 seloki tiba-tiba kaya. Di 3 seloki itu ceritanya tinggi sekali, suara tinggi. Dan saudara tahu, ada banyak istri kena pukul di 3 seloki. Sebenarnya suami biasa pukul istri. Saya kali pertanyaannya, ibu ini yang biasa kena pukul dari suami boleh angkat tangan? Jangan. Berani angkat tangan pulang kena pukul orang. Saya tidak tanggung jawab itu. Ya.
Kalau makan sogi tadi, kalau kau minum air sogi tadi pakai darah apa? Babi. Permisi minta maaf, dia babi tuh. Makan di mana, tidur di situ, munggah di situ, buang air besar semua di situ. Mereka tanya saya, jadi pendeta, kita pilih berapa salah, jadi pilih sedikit saja di situ. Saya mau tanya kita, minum air susu itu baik atau tidak? Baik, kalau 1 gelas. Tapi coba minum air susu 1 ember. Bisa gila itu. Susu yang bermanfaat saja melewati batas bisa masalah, apalagi di sini ada biasa tertikus. Oke, saudara lihat, waktu manusia melewati batas, dosa ada. Orang yang ketakutan biasa mengalami lautan separa. Kalau kita belajar dari Efesus, Paulus nasihat begini, doa yang tiada henti-henti ibarat panas-panas api yang menembak roh-roh jahat di udara itu mereka berjatuhan. Tapi saya tidak tahu orang-orang Manado, orang-orang Minahasa, saya tidak tahu. Tapi banyak orang timur, ibu-ibu timur yang hamil itu mereka keluar malam, mereka tidak berdoa. Mereka ambil paku 10 senti taruh di pundak. Aneh itu. Kalau kepala taruh paku, gunting, sisir besi, sedang itu kepala tak toko bangunan itu. Ketika orang ketakutan dia selalu mengambil langkah sembarang. Saya bermateri di banyak tempat Indonesia, 1-2 orang biasa habis 94 meter kita foto-foto dulu, boleh. Pas mau foto ada 2-3 orang lagi, jangan 3 orang, jangan 3 orang. Kalau foto 3 orang nanti kalau foto 3 orang mati di tengah bunuh orang gampang sekali. Tinggal kalau tangan-tangan mata nantinya sama juga tangan-tangan gatal artinya kalau tangan-tangan gatal artinya dapat duit, maka orang koreng itu pasti kaya raya. Itu bukan tangan kanan saja yang gatal, semua gatal habis. Alkitab kasih tahu, satu-satunya cara untuk dapat berkat ialah kerja. Satu-satunya cara untuk dapat berkat ialah kerja, bukan gatal. Satu saat minggu kedua bulan Desember kami ada di gereja di timur itu kan intensitas hujannya rendah. Takut musim kering di tahun berikutnya, hujan belum turun. Saya tanya beberapa orang tua di Switzerland begini, hujan belum turun kan? Orang bilang, proyek Pak, proyek. Jadi saya kira apa urusan hujan dengan proyek? Orang bilang begini, akhir tahun begini, proyek pemerintah banyak Pak Pendeta, jadi orang tutup hujan. Jadi hujan bisa ditutup, bisa. Bagaimana cara tutup? Saya bayangkan penjelasannya ilmiah. Ilmiah tidak masuk akal dan bisa dipertahankan terus menerus. Saya bayangkan awan hitam yang sudah gelap begitu tuh tembak pakai sinar laser atau pantul cahaya dalam efek kaca. Saya bayangkan begitulah. Ternyata bukan itu yang mereka maksud. Mereka permisi Pak. Kita tinggal buang pakaian dalam di atas rumah, bukan tidak turun. Saya bilang itu cara dalam merek apa ini? Kalau hujan bisa ditutup Jakarta itu tidak akan pernah banjir, tidak akan. Tinggal semua warga Jakarta pegang dia punya. Terus gubernur hitung 1. Orang ketakutan sudah mengambil alam-alam dan gila. Nah, saudara lihat sekarang, ketika manusia terkontaminasi dosa karena melangkah melewati batas, bagaimana tumbuh jiwa roh dalam yang tema kita hari ini dan peristiwa penuntutan. Tubuh yang terkontaminasi dosa mengalami 2 pergeseran yang serius. Pertama, tubuh terkontaminasi dosa mulai melecehkan perempuan. Anak, kenapa kau makan itu buah? Dia bilang itu perempuan yang kau kasih itu Tuhan itu yang jadi masalah. Ini pernyataan yang sangat berbeda ketika pertama kali Adam melihat Hawa. Waktu Adam melihat Hawa dia bilang begini, dialah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Pakai bahasa hari-hari dia mau bilang, Hawa, engkau pun tulang itu saya pun tulang, engkau pun daging saya pun daging. Kalau engkau sakit saya sakit, engkau susah saya susah, engkau senang saya senang. Engkau lah tulang dari tulangku, daging dari daging. Itu waktu belum jatuh dalam dosa. Setelah jatuh dalam dosa, Adam bilang perempuan sumber masalah, perempuan racun dunia. Bayangkan kalau racun dunia banyak-banyak begini.
Jadi pesannya ringan. Kalau hari ini masih ada laki-laki melecehkan perempuan, minta maaf, itu bermasalah dengan Bos. Pernah dengar kalimat atau tidak? Orang di kampung, di Jakarta sekitar kami di kampung banyak orang laki-laki begini. Kamu perempuan ini sekolah tinggi-tinggi juga sama saja. Bulan Natal masuk, pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri ngomong. Ini pernyataan bermasalah. Saudara dengar, Tuhan menciptakan manusia. Dia bilang, aku menjadikan bagimu seorang penolong yang sepat. Penolong berarti manusia laki-laki itu tidak mampu mencapai maksud-maksudnya tanpa dukungan seorang perempuan. Kalau perempuan itu menolong laki-laki, dia sampai pada maksud-maksudnya. Kalau orang menolong kita yang minimal itu terima kasih lah. Terima kasih itu. Ya, begitu. Jadi begini. Terima kasih itu baik atau tidak? Kalau begitu saya mau tanya, kalau suami istri bikin kopi tidak terima kasih, tapi sudah kerja makan di warung sudah bayar lagi terima kasih. Kadang-kadang janji itu pak besok saya datang lagi ya. Saudara, saya melayani di satu pulau bagian selatan di NTT kira-kira 5 tahun, Pulau Sabu. Waktu itu baru menikah. Kalau jemaat lewat saya sementara cuci pakaian di sumur, mereka selalu bilang, pendeta, yo, makanya apa? Kawin sudah, setelah kamu punya otak itu betul. Mereka ke rumah pelayan, saya sapu-sapu rumah, mereka bilang, pendeta, ya, makanya apa? Kawin sudah, sejak kamu punya otak tidak betul. Pak pendeta, kenapa setiap kali kami suruh Bapak menikah, Bapak bilang kami otak tidak betul? Saya tanya boleh jawab. Kalau pakaian kotor, apa yang harus dilakukan? Cuci, bukan kawin. Hanya orang yang otak miring yang pakaian kotor di sini, dia kawin di situ supaya pakaian bersih, bukan tidak melakukan. Kalau rumah kotor, apa yang harus dilakukan? Sapu, bukan kawin. Sekali lagi, banyak orang yang otak miring yang rumah kotor dengan saya kawin di rumah bersih. Bahwa toh kemudian kalau ibu harus masak, harus sapu, harus cuci, harus timba, dia melakukan itu bukan karena dia pembantu, tapi dia melakukan itu atas nama cinta. Dan karena itu serius, dari saya bersyukur tadi kan dia kasih sambutan sudah ada pula yang kedua buatnya sering dimulai yang ada dulu. Nah, kira-kira kasih kesempatan perempuan itu juga Pak, itu pertama. Akhirnya terus tunggu yang terkontaminasi dosa, mulai memperhalakan bagian-bagian tubuh tertentu, bagian-bagian tubuh tertentu menjadi berhala bagi manusia. Maksudnya begitu. Saudara, dulu Adam dan Hawa itu mereka berdua telanjang saja, tapi tidak ada masalah. Adam telanjang itu situ, Hawa telanjang itu situ, tidak ada masalah. Kita hari ini semua pakai pakaian bagus-bagus, mahal-mahal semua, tapi masalah macam banyak sekali. Karena bagian-bagian tubuh manusia menjadi berhala. Seperti contoh, karena kalau saudara ikuti semua iklan kecantikan kulit di televisi, seluruh iklan kecantikan kulit di televisi mengarahkan saya dan saudara untuk mengambil kesimpulan seolah-olah kalau orang kulit putih itu pasti lebih baik dari kulit hitam. Makanya setiap kali yang kulit putih berdiri di depan, yang kulit hitam itu macam gelisah bagaimana ini dia tidak sejahtera itu. Padahal ada lagu dulu bilang biarlah yang hitam, jangan harapkan. Mau pakai oker itu tidak bisa. Saudara pakai pemutih minta maaf di wajah saja, leher ke bawah gelap lagi dan saudara akan tambah masalah. Warna kulit saja jadi berhala baru bagi kita. Coba saudara ikuti semua iklan kecantikan rambut di televisi. Seluruh iklan kecantikan rambut di televisi mengarahkan saya dan saudara untuk ambil kesimpulan seolah-olah kalau orang rambut lurus itu lebih baik dari rambut keriting. Saya protes. Saya berkhotbah di banyak acara mendorong budaya positif Valentine. Saya bilang begini, di hari kasih sayang,
Yang paling akan menikmati belayang seorang suami adalah mereka yang rambut keriting sebenarnya, bukan yang rambut lurus. Yang rambut lurus itu kita belai tidak enak lah. Mungkin karena lurus jadi licin. Sayang, itu tidak dapat. Tidak, sayang, keriting itu dibelai menarik. Sayang. Dan didapat, jangan gelisah. Iya. Saudara tahu, hal ini serius. Hal ini serius bagi kebersamaan kita. Saudara, saya mau kasih tahu saudara begini. Akhirnya, penghargaan kita kepada kemanusiaan lebih kepada apa yang ada pada manusia. Jabatan, harta, status sosial membuat kita sangat menghormati orang. Padahal hendaklah kamu saling mengasihi. Kenapa saya harus mengasihi beliau? Karena pada dirinya ada gambar dan rupa Allah, bukan karena dia punya kekayaan. Sehingga tidak boleh ada upaya saling menghilangkan seorang dengan yang lain. Manusia ketika kehilangan kemuliaan Allah berusaha dengan cara sendiri, dengan jalan sendiri untuk sampai kepada surga, tidak bisa. Tuhan mau mengajarkan dia untuk melihat sesuatu yang baru, untuk dia ambil jalan baru. Kalau masih ada pelecehan terhadap kemanusiaan, kita tidak bisa membangun kehidupan bersama yang baru. Saudara, ada orang tua saya tanya begini, Bapak, anak berapa? Anak 4 orang, Pak Pendeta. Terus sudah kerja di mana? Puji Tuhan, anak 4 orang yang 3 sudah jadi manusia, Bapak. Anak 4 orang yang jadi manusia berapa? Tidak tahu yang satu itu apa, kita itu bingung. Jadi yang disebut manusia, dia masih punya status. Akhirnya penghargaan kita kepada kemanusiaan itu bermasalah. Padahal saudara, membangun kebersamaan. Saya tetap Timur. Saudara orang Manado, ada Batak, ada Jakarta, ada Medan, ada mana, silakan. Tapi kita Indonesia dan kita orang-orang percaya pada Tuhan. Tidak boleh saling menghilangkan. Kami tidak pernah memilih menjadi Timur. Saudara tidak pernah memilih menjadi Minahasa. Tidak pernah. Tuhan waktu cipta saya, dia tidak tanya, Yandi, engkau mau Timur ke Eropa? Kan dia tidak tanya. Langsung jadi saja begitu. Karena itu mengelola kebersamaan dari kelompok-kelompok sosial kita. Itu harus seperti makan kolak. Tahu kolak? Pernah makan kolak? Kolak terdiri dari apa Pisang, ubi, santan, gula. Sudah jadi dia punya nama kolak. Waktu jadi kolak kita makan pisang, masih rasa pisang ke tidak? Masih. Tapi ada cita rasa baru yang ditambahkan. Sebagai bagian dari sebuah kebersamaan. Tidak ada upaya untuk saling menghilangkan. Kita bisa berkumpul bersama-sama. Bukan mau makan kolak, nah kita pergi makan pisang di sana. Pindah lagi makan ubi di sana. Pindah lagi minum santan di sana. Baru terakhir dulu di atas kompor di sini, kan begitu. Bisa bergabung semua menjadi satu. Amin kan? Kita tidak bisa mengelola kebersamaan seperti minum kopi. Tahu kopi? Pernah minum kopi? Kopi terdiri dari apa? Kopi, gula, air panas. Sudah jadi namanya? Ya, lalu yang lain namanya di mana? Kopi itu terlalu egois. Kita sama-sama tapi nama mesti dia. Kita sama-sama tapi nama mesti dia. Dia terlalu bikin diri inti begini, tidak bisa. Kebersamaan tidak bisa begitu. Saudara, kalau saudara lihat tembok, ini tembok terdiri dari apa? Pasir, semen, air, batu. Waktu dia sudah jadi begini, pasir kelihatan atau tidak? Kalau dia tidak kelihatan, kita sepakat, kita gak harus saja kasih hilang. Tidak bisa. Dalam sebuah kebersamaan, saudara mungkin tidak kelihatan, tapi bukan berarti saudara tidak penting. Dalam sebuah kebersamaan, saudara mungkin kelihatan karena badan besar, tapi bukan berarti orang lain tidak penting. Itu pertama. Lain dua, mungkin 7 sampai 10 menit. Cepat-cepat saja. Sini kita makan. 2. Jiwa yang terkontaminasi dosa. Jiwa yang terkontaminasi dosa, perjumpaan antara akal dan perasaan sudah tidak lagi berimbang.
Puncak dari jiwa yang terkontaminasi dosa, di mana akal dan perasaan tidak lagi berimbang. Kain tega sekali membunuh adiknya Habel. Saudara, dia tidak pandang saudara lagi. Kebersamaan sudah tidak penting lagi bagi dia. Kenapa nyanyian para malaikat di padang belantara itu harus dilakukan? Karena ini tidak bisa dilepaskan dari kisah dalam Kejadian pasal 4 tentang Kain dan Habel. Di padang di mana kakak adik mesti baku sayang, mereka harus berpelukan dan saling berbagi. Justru di padang itu Kain tega sekali membunuh adiknya Habel. Maka nyanyian perdamaian dari surga pertama-tama harus dinyanyikan pada keluarga-keluarga dan kelompok-kelompok di mana keretakan itu ada. Perjumpaan akal dan perasaan. Saudara, saya ingin bilang pada saudara, Tuhan Allah menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan. Tidak sekadar jenis kelamin, tapi ada semacam pola yang ditinggalkan, supaya manusia mengelola pola yang berbeda itu untuk membangun hidup bersama dengan baik. Ada 4, tapi dalam kaitan dengan tema ini dan acara kita hari ini, saya sebut 1. Soal pola berpikir. Laki-laki itu cenderung rasional. Makanya suami-suami, bapak-bapak itu kalau bicara selalu bilang, saya pikir. Ibu-ibu itu lebih banyak pakai apa? Perasaan. Makanya ibu-ibu kalau bicara selalu bilang, saya rasa. Bayangkan kalau kita hidup bersama-sama, satu hanya saya pikir, satu hanya saya rasa. Lama-lama tetangga-tetangga ikut beromong, surasa. Karena itu hidup tidak bisa pakai pikiran saja. Penyeimbangnya adalah perasaan. Hidup juga tidak bisa pakai perasaan saja. Penyeimbangnya adalah logika. Untuk itulah kita dipanggil bersama-sama membangun sebuah kebersamaan. Supaya menyeimbangkan antara pikiran, menyeimbangkannya dengan perasaan. Saudara tahu, orang yang jiwanya terganggu itu orang lain yang beli motor dia yang tidak tidur di rumah. Kamu cek dulu, cek apa? Tidak tahu dia kredit KTS. Itu orang boros. Orang lain yang beli kulkas dia yang kedinginan di rumah. Hatinya yang kepanasan, tapi dia dingin. Orang yang jiwanya bermasalah, saudara, selalu tidak akan konsisten dengan apa yang menjadi bagian dari keputusan-keputusan penting dalam hidup. Saudara, ketika manusia jatuh dalam dosa, upaya melakukan 10 hukum Taurat menjadi 613 pasal, ribuan aturan hidup setiap hari, sudah tidak bisa lagi pakai jalan itu. Tidak bisa. Engkau harus memilih jalan yang lain. Tuhan datang ke dunia. Itu jalan lainnya di sini. Saya mau kasih sudah. Yohanes pasal 14 ayat 12 dia menyampaikan jalan tentang kita dengan Tuhan. Dia kasih tahu begini. Barang siapa percaya kepadaku, melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Melakukan. Apa maksud? Setiap orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, melihat pada apa yang Tuhan Yesus kerjakan dan dia mengerjakan mengikutinya. Saya kasih contoh supaya satu saat Tuhan Yesus urus orang bertengkar, urus orang perempuan berzina yang kena tangkap. Supaya pengalaman Tuhan Yesus itu kita pakai dalam hidup. Ketika perempuan berzina itu tertangkap, menurut aturan setempat dia harus dilempar dengan batu sampai mati. Tapi Tuhan Yesus bilang begini, siapa di antara kamu yang tidak rasa berdosa, tidak akan angkat batu keluar dan lempar. Ada yang lempar, mereka pulang semua. Tuhan Yesus bilang kepada itu perempuan, engkau pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Kalimat engkau pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Tuhan Yesus tidak kompromi dengan dosa. Dosa tetap dosa. Tetapi kepada perempuan pendosa itu Tuhan Yesus beri kesempatan lagi. Bahwa masa lalu tidak bisa diubah. Tapi masa depan sekarang mau dirancang di dalam nama Tuhan. Sekarang saya tanya saudara, bapak-bapak yang mengaku percaya pada Tuhan Yesus, satu saat ketahuan istri berzina, berselingkuh dengan laki-laki lain, bisa urus tak pakai cara Tuhan Yesus? Cari ibu terus bilang, mama,
pergilah dan jangan berbuat dosa. Itu tantangan kita. Kami di NTT, bapak-bapak akan bilang, pergilah dan jangan pulang lagi. Ibu-ibu yang mengaku percaya pada Yesus, satu saat ketahuan suami berselingkuh dengan teman kantor, bisa urus tak pakai cara Yesus. Cari suami terus bilang, papa, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Pasti bapak bilang, puji Tuhan. Ini tantangan kita ketika kita memilih percaya kepada Yesus yang mau datang ke dunia untuk menebus dan menyelamatkan kita. Satu saat Tuhan Yesus urus sebuah kesenjangan sosial dengan kalimat yang agak bermasalah sedikit. Ketika Tuhan Yesus bilang, kalau ada orang menampar pipimu yang kanan, berikan juga pipimu yang ini. Bahaya. Siapa di antara kita yang saya taruh dia di sini dengan Pak Pendeta minta maaf tambah ini dulu. Apa maksud Tuhan Yesus? Menampar pipi kanan akan dilakukan dengan dua cara. Pertama, menampar pipi kanan akan pakai tangan kiri. Dalam tradisi Yahudi, tangan kiri hanya boleh dipakai untuk pegang barang yang haram. Kedua, menampar pipi kanan akan pakai punggung tangan kanan. Punggung tangan kanan dipakai oleh para tuan untuk menampar budak-budak. Sekarang Tuhan Yesus ajar, kalau ada orang menampar pipi yang satu menganggap engkau haram atau budak, berikanlah pipimu yang lain supaya dia mengangkat tangan kanannya. Di situ dia tahu di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan. Kita tidak berbeda. Mungkin status sosial kita berbeda. Itu sangat sedih. Ketiga terakhir, roh yang terkontaminasi dosa membuat hari itu manusia terputus hubungannya dengan Tuhan Allah. Tuhan Allah bertanya, Adam, di manakah engkau? Tuhan Allah tanya begitu bukan karena Tuhan tidak tahu Adam di mana. Tuhan tahu atau tidak? Lalu kenapa sudah tahu dia tanya lagi? Adam, untung Adam tidak bilang, kamu nanya. Ini pertanyaan bukan saja mengirim pesan tentang tanggung jawab. Ini pertanyaan mengirim pesan, kenapa engkau memutuskan hubungan dengan saya? Ada masalah apa? Tuhan, kami di sini Tuhan. Kamu buat apa? Kami sembunyi Tuhan. Kenapa kami sembunyi? Kami telanjang Tuhan. Kenapa kami telanjang? Kami makan itu buah. Siapa yang suka makan? Dorong dua baku tuduh Tuhan. Kamu dosen. Tuhan kasih pakai pakaian buat mereka. Kalau pakaian Tuhan yang buat, bagus atau tidak? Tuhan kasih makan. Tapi Tuhan bilang, sekarang keluarlah kamu. Keluar dari taman itu. Tinggal di luar Firdaus tetap ada pakaian yang bagus. Tinggal di luar Firdaus tetap ada makanan yang enak. Tapi tinggal di luar Firdaus berarti mereka tinggal di luar dari inti kehidupan. Maka ketika penjahat itu bilang begini, Yesus, ingat aku kalau engkau datang sebagai raja. Tuhan Yesus bilang, hari ini juga aku bersama-sama dengan kamu di dalam. Hari ini aku membawa kamu masuk kembali ke dalam inti kehidupan. Untuk apa badan bagus-bagus, pakaian ketat-ketat, hidup kaya raya, mati masuk neraka. Kurus-kurus, susah-susah, lemah-lemah, mati masuk surga. Mana yang baik? Badan bagus-bagus, pakaian ketat-ketat, hidup kaya raya, mati masuk neraka. Kurus-kurus, lemah-lemah, susah-susah, mati masuk surga. Mana yang baik? Dua-dua tidak baik. Yang baik itu badan bagus-bagus, pakaian ketat-ketat, hidup kaya raya, mati masuk. Tapi kita ini Tuhan baru kasih sedikit kepercayaan kecil, kita banyak yang lupa Tuhan. Dulu belum sukses berdoa keliling semua gereja. Ketika sukses mulai ada alasan untuk menolak pelayanan. Bagaimana kita bisa menikmati semuanya? Karena itu Tuhan datang ke dunia dalam caranya untuk menebus manusia, karena manusia tidak berdaya. Dia datang bukan untuk bikin orang sakit jadi sembuh, walaupun bisa dia buat, tapi bukan itu tujuannya. Ingat, jangan ukur Tuhan hanya lewat kesehatan, karena ada banyak orang tidak kenal Tuhan malah lebih sehat dari kita. Yang biasa minum cap tikus itu minum dari 3 hari lalu sampai tadi pagi, istirahat sedikit, minum ulang, dia tidak tahu sakit. Kita yang mengaku kenal Tuhan ini kena gerimis sedikit, pulang pilek. Tuhan datang ke dunia bukan untuk bikin orang miskin jadi kaya, walaupun bisa dia buat.
Itu bukan tujuannya. Ingat, ada banyak orang yang tidak kenal Tuhan malah lebih kaya dari kita. Itu koruptor dong, itu kaya-kaya semua. Dorang punya rumah 2, 3, 4, 5, sampai tidak suka tinggal di dorang rumah, dorang tinggal di penjara sana. Tapi dorang kaya-kaya itu. Kita yang mengaku kenal Tuhan ini yang sedikit-sedikit garam habis, pulsa habis. Petugas bank datang terus-terus. Kalau begitu Tuhan datang ke dunia untuk apa? Menebus dan menyelamatkan saya dan saudara. Kalimat Yesus ini menjadi serius. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Selamat dulu. Baru yang lain itu di kekayaan kehormatan di, umur panjang di, jabatan di, istri di. Saudara itu serius. Matius pemungut cukai menulis, apa artinya kamu memiliki dunia ini tapi kehilangannya? Dia sementara menggambarkan dirinya sebagai seorang pemungut yang tidak kurang dari segi materi, tapi dia tahu materi tidak akan menyelamatkan dia apapun. Saya akhiri khotbah ini. Beredar di banyak grup WA kalimat-kalimat sederhana yang sekira penuh makna. Dia bilang begini, kalau sudah umur 5, ini dia mau kasih tahu kalau yang materi itu akan selesai, tapi hidup berkenan kepada Tuhan tetap akan ada. Kita mau pulang ke rumah Bapa itu dengan jalan yang benar, toh. Saudara, dia bilang begini, kalau sudah umur 50, cantik atau tidak cantik sudah tidak penting. Karena tidak bisa lagi disembunyikan di balik lipstik dan bedak, tidak bisa. Waktu umur 20, 30 yang kita rasa kita punya pipi itu kencang-kencang, tikro. 50 dia sudah meleleh. Tidak bisa. Saya punya teman satu, SMA dia tato di sini, orang pangku kaki melukis itu. Yang dulu Guns N' Roses punya apa itu. Woi, kulit bagus lagi, baru warna bagus lagi, kontras, mantap. Itu umur 17 tahun. Umur 43 tahun waktu dia sakit, saya lihat dia itu. Itu tato bukan seperti orang pangku kaki, seperti orang menyembah begini, dia sudah berubah. Ini ibu-ibu, kalau ada yang datang tanya bilang, "Ibu, umur berapa sekarang?" Kita kasih tahu dia 50. Dia sengaja kaget bilang, "Hah? 50? Macam ke 35, jangan percaya." Jangan percaya. Masa umur 50 sama ke 35? Nah itu yang 15 gimana coba? Kalau kita jalan sama kita punya anak perempuan, ada yang tanya, "Ibu, itu siapa?" "Itu saya punya anak perempuan yang pertama." Dia sengaja kaget, "Hah? Anak perempuan? Macam kakak adik." Jangan percaya. Masa mama dengan anak seperti kakak adik? Itu hanya 2 kemungkinan. Pertama, dia punya anak punya muka terlalu tua, sehingga dia punya mama itu beda tipis sekali. Atau yang kedua, dia punya mama menikah terlalu muda. Mungkin 8 tahun sudah nikah. Jadi dengan anak itu jaraknya tipis sekali. Di umur 60 tahun, ada jabatan atau tidak ada jabatan sudah tidak penting. Pensiun. Waktu kita aktif itu orang bisa siap, laksanakan, hormat, diberi, lanjutkan. Nah, itu aktif. Pensiun, banyak ASN itu pensiun mau diterima pensiun di kantor pos. Anak kecil yang baru honor 3 bulan lalu dia lihat dari jauh saja baru pakai bahasa Kupang dia bilang, "Tua, aman kah tua?" Wih, itu macam kita mau cek ke dia itu. Di usia 70 tahun, rumah besar atau rumah kecil sudah tidak penting. Apalagi rumah tingkat. Kau sudah pakai tongkat mau naik di lantai 2 begini. Tidak bisa. Di umur 80 tahun kalau Tuhan izinkan kita umur panjang, kaya atau miskin sudah sangat tidak penting. Tidak mungkin lagi di Kupang dia beli sei babi 2 kilo dia makan sendiri sudah tidak bisa. Asam urat, kolesterol, jantung, gigi sudah tidak ada. Orang lain kunyah, kita sudah tidak kunyah, kita mall saja.
Kumpul cucu lari-lari kan kita senang. Cucu yang paling besar dia bilang, Opa mau makan apa kakak bagi ya? Opa pasti hanya bilang, jangan. Opa bubur saja. Apa yang kita banggakan di dunia ini? Amin. Manusia berdosa, saudara, tidak mungkin menyelamatkan dirinya. Cara manusia sudah selesai. Saudara tahu? Maka pulanglah mereka ke negeri yang jalan lain. Ini kisah tentang para majus yang tidak boleh pulang lewat Herodes. Karena ada pembunuhan, ada rencana jahat di sana. Dia harus pulang dengan jalan yang penuh kehidupan. Kebersamaan harus membawa orang pada kehidupan. Dan bukan pada kelemahan, bukan pada kematian. Selamat merayakan Natal. Selamat untuk peneguhan pengurus yang baru. Teman-teman yang ada semua di sini, terima kasih banyak. Saya senang sekali saya bisa berkhotbah di tengah-tengah saudara semua. Terima kasih banyak untuk kepercayaan ini. Biar ini semua untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati kita.